Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu bagian pengertian biaya dan jenis-jenis biaya. Di sini nama saya Tengku Miranda. Next. Yang pertama, pengertian biaya. Biaya adalah pengeluaran modal yang tentunya digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan dan pengelompokannya. Kemudian, keberagaman ini diakibatkan berbagai macam tujuan dan penentuan biaya. Klasifikasi biaya yang dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. Yang pertama ada biaya produksi atau production cost, yaitu akumulasi dari semua pengeluaran yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang tersebut. Nah, contohnya itu ada bahan baku, tenaga kerja, beban operasional, dan barang ataupun pabrik dan lainnya. Kemudian yang kedua ada beban pemasaran atau marketing expense. Contohnya di sini adalah untuk kegiatan promosi dan juga kegiatan iklan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum atau general administration expense, di mana contohnya di sini adalah gaji karyawan, overhead kantor dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini yang kedua ada klasifikasi berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Yang pertama biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang semakin meningkat tergantung dengan fluktuasi yang bervariasi dari produksi si perusahaan tersebut. Jika produksinya meningkat, maka biaya variabel akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Contohnya, jika bahan kulit sepatu adalah 2.000 per pasang dan beban karyawan adalah 500 per sepatu, maka biaya produksi satu pasang sepatu adalah Rp2.500. Dan jika dalam satu hari dapat memproduksi 10 pasang sepatu dengan biaya variabel Rp2.500 per sepatu, maka hasilnya akan menjadi Rp25.000 untuk 10 sepatu. Kemudian ada jika dalam satu hari ada 20 sepatu yang dapat diproduksi, maka dikalikan ke 2.500, maka seluruh biaya variabelnya adalah 50.000. Kemudian ada biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya yang konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Contohnya gaji karyawan toko komputer per bulan, yaitu sebesar 800.000, dan jika dalam satu toko per bulan, toko tersebut itu hanya bisa melayani 10 kali pembelian, ataupun ada lebih, contohnya 30 pembelian, tapi gaji karyawan tersebut tetap 800.000 dan tidak akan berubah. Next. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan objek yang dibiayai. Yang A ada biaya langsung atau direct cost, merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan produksi atau barang dan jasa. Contohnya sebuah perusahaan yang memproduksi mobil, biaya langsung yang terkait dengan bisnis ini adalah upah yang dibayarkan kepada para pekerja untuk memproduksi produk tersebut dan membuat suku cadang yang digunakan untuk membuat mobil. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi barang atau jasa yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan ada administrasi pabrik. Kemudian yang keempat ada berdasarkan pembebanan periode akuntansi. Yang pertama yaitu pengeluaran modal atau capital expenditure. Kemudian ada contohnya itu mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun, karena beban ini dikeluarkan dalam rangka untuk memperoleh aktiva tetap dan meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produksi
aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat dari aktiva tetap tersebut. Next. Yang kedua ada pengeluaran dari penghasilan atau revenue expenditure, yaitu beban yang hanya memberi manfaat dalam periode berjalan perusahaan tersebut, sehingga tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di dalam neraca. Nah, contohnya di sini yaitu hal-hal yang tidak akan dikapitalisasi di dalam neraca, tetapi dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi selama periode berjalan tersebut. Nah, di mana beban tersebut itu akan dikeluarkan, misalnya beban perlengkapan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kelima, jenis-jenis biaya lain yang terakhir. Di sini ada 4 jenis, yaitu yang pertama biaya operasional, di mana ini adalah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari tetapi tidak ditelusuri kembali ke satu jenis produk, dan beban ini bisa berubah-ubah ataupun tetap. Contohnya itu adalah sewa dan utilitas untuk pabrik. Nah, investor dapat menghitung rasio beban operasional perusahaan yang menunjukkan seberapa efisienkah suatu perusahaan dalam menggunakan dana untuk menghasilkan penjualan. Nah, yang kedua itu ada biaya peluang atau opportunity cost, yaitu merupakan pengeluaran yang terkait saat Anda memutuskan untuk melakukan investasi. Contohnya yaitu jika kita memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka dapat menghitung opportunity cost ini berdasarkan variabel yang ada. Kemudian yang ketiga ada biaya hangus atau sunk cost. Di sini sunk cost adalah pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas dari apa yang telah terjadi. Contohnya, ketika telah menginvestasikan uang dalam sebuah bisnis, tetapi kemudian bisnis tersebut bangkrut. Yang terakhir ada biaya terkendali, yaitu controllable cost. Nah, di mana ini adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contohnya adalah perlengkapan kantor, iklan, bonus karyawan, dan juga sumbangan amal. Controllable cost ini dikategorikan sebagai beban jangka pendek karena dapat disesuaikan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk penyaji selanjutnya. Terima kasih. Kedua ialah perilaku biaya atau biaya variabel, biaya tetap, dan semi variabel. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya perilaku biaya ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Dalam perencanaan dan pengendaliannya, terdapat 3 jenis perilaku biaya, maka biaya tetap dan juga biaya variabel terbagi lagi menjadi 2 golongan, yakni biaya tetap yang terbagi menjadi 2, committed fixed cost dan juga discretionary fixed cost. Biaya variabel yang juga terbagi menjadi 2, yaitu discretionary variable cost dan engineer variable cost. Pertama, perilaku biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap, meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan memengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Commit fixed cost, sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Contohnya adalah biaya depresiasi, pajak bumi bangunan, sewa, gaji, serta asuransi. Discretionary fixed cost adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan. Contohnya itu adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan.
Yang kedua ialah perilaku biaya variabel atau variable costing. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan. Engineer cost variable adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan, contohnya pemakaian bahan baku. Discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Contoh sederhananya adalah biaya iklan. Yang ketiga ialah biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan memengaruhi perubahan volume kegiatan. Tujuan analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba digunakan untuk menentukan apakah ada pembenaran ekonomi untuk suatu produk yang akan diproduksi. Analisis cost volume profit atau analisis biaya volume laba adalah sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Analisis CVP mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, harga jual, biaya, dan profit. Analisis ini dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen, di antaranya yaitu dampak pengurangan biaya tetap dan kenaikan harga jual terhadap profit. Kegunaan analisis biaya, volume, dan laba menurut Bustami pada tahun 2015 adalah untuk yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Dan yang terakhir yaitu menentukan bauran produk yang diperoleh untuk mencapai jumlah laba yang diinginkan. Contoh analisis biaya volume laba diasumsikan suatu perusahaan melakukan rencana investasi sebesar 1 juta rupiah dengan menetapkan return atau laba sebesar 15% setiap tahun. Biaya tetap setiap tahunnya yaitu Rp400.000, sedangkan biaya variabel yaitu Rp15.000 per unit barang. Pada tahun sebelumnya perusahaan memproduksi dan menjual produknya sebesar 50.000 unit dengan harga Rp25.000 tiap unit. Bagaimana cara pengelola perusahaan dapat mencapai laba sebesar Rp150.000 atau sebesar 15%? Cara untuk mencapai target laba. Untuk bisa mencapai target laba perusahaan sebesar 15% dari investasi, ada 4 cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, mengetahui biaya tetap. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Laba sama dengan harga jual produk X quantity dikurang total biaya tetap dikurang biaya variabel per unit per quality, maka diperoleh Rp150.000 sama dengan 50.000 dikali 25 perak sama dengan total biaya tetap dikurang 50.000 dikali 15 sama dengan 150 sama dengan 1.250 dikurang total biaya tetap dikurang 750. Total biaya tetap sama dengan 1.250 dikurang 750 dikurang 150.000. Total biaya tetap sama dengan Rp350.000. Jadi total biaya tetap sama dengan Rp350.000. Atau dengan kata lain, total biaya tetap harus berkurang Rp50.000 atau Rp400.000 dikurang Rp350.000. Yang kedua, pengurangan biaya variabel. Masih menggunakan rumus persamaan pada poin yang pertama, maka kita bisa mencari biaya variabel per unit. Perhitungannya sebagai berikut. Rp150.000 sama dengan 50.000 dikali 25 dikurang 400.000 dikurang 50.000 dikali biaya variabel per unit. 150.000 sama dengan 1.250.000 dikurang 400.000 dikurang 50.000 biaya variabel per unit. 50.000 biaya variabel per unit sama dengan Rp1.250.000 dikurang 400 dikurang Rp150.000
50.000 biaya variabel per unit sama dengan Rp700.000. Biaya variabel per unit sama dengan Rp700.000 dibagi 50.000 sama dengan 14. Jadi biaya variabel per unit adalah Rp14 atau biaya variabel per unit turun 1 rupiah, yaitu diperoleh dari Rp15 dikurang Rp14. Yang ketiga, meningkatkan harga jual per unit. Hampir semua pebisnis dan pemilik usaha tahu bahwa salah satu cara untuk meningkatkan laba usaha adalah dengan meningkatkan omset penjualan. Masih menggunakan rumus persamaan 150.000 sama dengan 50.000. Harga jual produk per unit dikurang Rp400.000 dikurang Rp50.000 dikali Rp15. 150.000 sama dengan 50.000 harga jual produk per unit dikurang 400.000 dikurang Rp750.000. 50.000 harga jual produk per unit sama dengan 150.000 ditambah 400.000 ditambah 750.000. 50.000 harga jual per produk per unit sama dengan Rp1.300.000. Harga jual produk per unit sama dengan Rp1.300.000 dibagi 50 sama dengan Rp26. Jadi harga jual produk per unit adalah 26, harga jual harus dinaikkan sebesar 1. Yang keempat, meningkatkan jumlah produk yang dijual. Tetap menggunakan rumus persamaan dari poin yang pertama. Mudahkan hanya rumus 1 yang digunakan. Rp150.000 sama dengan 25 atau Q dikurang Rp400.000 dikurang 15 atau Q. Rp150.000 ditambah Rp400.000 sama dengan 25 Q dikurang 15 Q sama dengan 550.000 sama dengan 10 Q. Quantity sama dengan 550.000 dibagi 10 sama dengan Rp55.000. Jadi pengelola perusahaan perlu menaikkan kuantitas atau volume penjualan sebesar 5.000 unit atau 10% dari jumlah unit tahun lalu agar memperoleh laba usaha yang diinginkan sebesar Rp150.000. Strategi berbasis biaya. Strategi penetapan harga atau pricing strategi adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Harga merupakan satu-satunya komponen bauran pemasaran yang menentukan pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga komponen lainnya yaitu produk, distribusi, dan promosi. Memunculkan biaya. Harga yang tepat pada akhirnya menghasilkan permintaan yang optimal. Kerangka strategi penetapan harga. Pemilihan strategi penetapan harga yang tepat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Harga mempengaruhi permintaan, keuntungan, dan posisi produk di pasar. Selain itu, penetapan harga juga berimplikasi pada biaya. Misalnya perusahaan menjual harga pada harga tinggi, maka biasanya akan membutuhkan biaya promosi yang besar. Perusahaan harus meyakinkan konsumen bahwa produk memang memiliki kualitas dan fitur yang unggul. Faktor pertimbangan dalam strategi penetapan harga, yaitu biaya, pelanggan, jenis produk, target pasar, pesaing, elastisitas harga dari permintaan, dan siklus hidup produk. Strategi sukses penetapan harga. Yang pertama, tentukan tujuan bisnis. Langkah pertama, menentukan arah tujuan dari bisnis yang Anda jalani. Sebelumnya, pahami dulu kondisi pasar, tempat pemasaran produk, dan produk pesaing. Yang kedua, ketahui pengeluaran usaha. Sebelum menetapkan harga jual produk, ada baiknya mengetahui biaya pengeluaran bisnis. Yang ketiga, analisis harga pasar. Yang dilakukan dengan analisis harga pasar dengan menyesuaikan harga produk yang akan dijual kepada konsumen, dengan memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan, serta menemukan value proposition atau nilai utama produk yang akan membedakan dari kompetitor. Yang keempat, melakukan riset kompetitor. Hal ini wajib dilakukan oleh semua pebisnis, yaitu melakukan riset kompetitor yang memiliki produk yang sama dengan bisnis yang kita punya. Kita dapat memulainya dengan mengidentifikasi minimal 3 kompetitor dan mempelajari strategi harga mereka serta mempertimbangkan solusi apabila kompetitor mempunyai harga jual yang lebih rendah. Yang terakhir, pahami tipe harga.
Cara selanjutnya dengan memahami tipe harga. Karena masing-masing tipe harga tentunya berbeda, maka bisa dilakukan berdasarkan analisis konsumen, kompetitor, dan pasar. Selanjutnya ada margin kontribusi. Margin kontribusi adalah dasar untuk analisis titik impas yang digunakan dalam biaya keseluruhan dan perencanaan harga penjualan untuk produk. Margin kontribusi membantu memisahkan biaya tetap dan komponen keuntungan yang berasal dari penjualan produk dan dapat digunakan untuk menentukan kisaran harga jual produk, tingkat keuntungan yang diharapkan dari penjual. Rumus margin kontribusi adalah margin kontribusi sama dengan pendapatan bersih dikurang biaya variabel. Contoh perhitungannya, perusahaan manufaktur PT Kilat mencetak pendapatan bersih sejumlah 150 juta dalam 1 tahun. Rincian biaya variabel PT Kilat adalah ongkos angkut barang sejumlah 5 juta, biaya tenaga kerja langsung sejumlah 20 juta, biaya bahan baku langsung sejumlah 30 juta rupiah. Maka total biaya variabel PT Kilat adalah 55 juta. Jika dimasukkan ke dalam formulasi margin kontribusi, maka hasilnya adalah margin kontribusi PT Kilat sama dengan 150 juta rupiah dikurang 55 juta rupiah sama dengan 95 juta rupiah. Nilai dari pendapatan bersih tersebut bisa dikurangkan dengan biaya tetap untuk melihat apakah margin kontribusi bernilai positif atau negatif. Katakanlah biaya tetap PT Kilat dalam 1 tahun sejumlah 80 juta rupiah, maka bisa dibilang PT Kilat masih mencetak profit sebanyak 15 juta rupiah, di mana itu dari 95 juta rupiah dikurang dengan 80 juta rupiah. Implikasinya PT Kilat masih mampu mengcover biaya tetap setelah pendapatan bersih dikurangi dengan biaya variabel yang terjadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu titik kimpas atau BEP. Break even point atau BIP adalah suatu titik di mana pengeluaran dan pendapatan seimbang. BIP disebut juga titik kimpas, sehingga tidak ada kerugian atau keuntungan. Break even point dipakai sebagai pedoman untuk mengimbangi biaya produksi. Menurut Hansen dan Women tahun 2011, BIP adalah total pendapatan sama dengan total biaya, di mana titik laba sama dengan 0. BIP adalah titik kimpas mengacu pada jumlah pendapatan yang harus dihasilkan. Jumlah pendapatan ini menutup total biaya yang dikeluarkan dalam waktu tertentu. Dalam bisnis, pemanfaatan BIP supaya perusahaan mendapatkan profit optimal adalah berbagai cara untuk aktivitas penjualan seperti inovasi, variasi, produk, dan hal operasional. Nah, secara umum ada 4 fungsi BIP, yakni sebagai berikut. Mengetahui nilai BIP dapat membantu perusahaan untuk menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa. Kedua, perusahaan dapat menentukan efisiensi kerja yang bisa dilakukan dari nilai BIP. Nah, yang ketiga, BIP membantu perusahaan untuk mengetahui perubahan nilai laba, terutama ketika terjadi perubahan harga produksi. Nah, cara menghitung BIP unit. Cara menghitung BIP dibagi menjadi 2, yaitu menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi BIP. Kedua, yaitu menghitung berapa rupiah penjualan yang perlu diterima supaya terjadinya BIP. Nah, rumusan BIP itu sendiri per unit, yaitu BIP atau dalam unit sama dengan biaya tetap produksi per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, atau BIP dalam unit sama dengan biaya tetap produksi dibagi margin kontribusi per unitnya. Nah, rumusan yang kedua, rumus BIP rupiah. BIP dalam bentuk rupiah sama dengan biaya tetap produksi per harga per unit dikurang biaya variabel per unit dikali harga per unit, atau BIP dalam bentuk unit sama dengan biaya tetap produksi per margin kontribusi per unit dikali harga per unit. Nah, sebagai contoh, suatu perusahaan memproduksi ponsel ingin mengetahui jumlah unit yang harus diproduksi. Hal ini dilakukan untuk mencapai BIP atau titik impas. Biaya tetap produksi sebesar 500 juta. Sedangkan biaya variabel sebesar 1 juta, maka harga jual per unit sebesar 1.500.000. Jadi berapa unit yang harus diproduksi supaya mencapai BIP?
Nah, kita ketahui bahwa biaya tetap produksi sama dengan 500 juta, biaya variabel per unit sama dengan 1 juta, harga jual per unit sama dengan 1,5 juta. Cara mengetahui BIP unit yaitu BIP atau dalam bentuk unit sama dengan biaya tetap produksi per buka kurang harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, BIP dalam bentuk unit kita masukkan sama-sama yang variabel tetap produksinya yaitu sejumlah 500 juta per buka kurung 1.500.000 dikurang dengan 1 juta tutup kurung. BIP dalam bentuk unit sama dengan menghasilkan 1.000 unit. Jadi perusahaan harus memproduksi ponsel sebanyak 1.000 unit untuk mencapai BIP unit. Nah, cara menghitung BIP rupiah, BIP dalam bentuk rupiah sama dengan biaya tetap produksi per buka kurung harga per unit dikurang biaya variabel per unit tutup kurung dikali harga per unit. BIP dalam bentuk rupiah kita masukkan biaya tetap produksinya yaitu 500 juta per 1,5 juta dikurang 1 juta dikali dengan 1,5 juta. Nah, maka dapatlah hasilnya 1.500.000.000. Jadi perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 1,5 miliar untuk mendapatkan BIP atau tidak untung atau tidak rugi dan tidak rugi. Nah, dari beberapa materi yang telah kami paparkan, kami dapat menarik kesimpulan yaitu biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk pada barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beragamnya tujuan penentuan biaya berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan, biaya produksi atau production cost, biaya pemasaran atau marketing expenses, biaya administrasi dan umum general administration expense berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Biaya variabel atau variable cost, biaya tetap atau fixed cost berdasarkan objek yang dibiayai yaitu biaya langsung atau direct cost, biaya tidak langsung atau indirect cost berdasarkan pembebanan periode akuntansi, pengeluaran modal atau capital expenditure berdasar pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Jenis biaya-biaya lain, biaya operasional, pengeluaran penghasilan, revenue expenditure, terus operational cost, biaya peluang opportunity cost, biaya hangus atau shock cost, biaya terkendali atau controllable cost, analisis cost volume profit atau analisis biaya volume laba. Laba adalah sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Strategi penetapan harga atau pricing strategi adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar atau market based pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost based pricing. Margin kontribusi adalah dasar untuk menganalisis titik kimpas yang digunakan dalam biaya keseluruhan dan perencanaan harga penjualan untuk produk. Break even point atau BIP adalah suatu titik di mana pengeluaran dan pendapatan seimbang. Nah, BIP disebut juga titik kimpas sehingga tidak ada kerugian atau keuntungan. Break even point digunakan sebagai pedoman untuk mengimbangi biaya produksi. Terima kasih.